Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga jiwa brutal dan semangat dalam hidup kalian semakin membara. Amin. Dunia sangatlah luar biasa. Jika berbicara dunia, memanglah tidak akan ada habisnya. Dunia dibagi menjadi dua fase, yaitu siang dan malam. Jika kita memperhatikan dan dihubungkan dengan kekuatan di dunia One Piece, siang diartikan oleh Sun God Nika dan malam diartikan oleh Im Sama. Namun, malam Im Sama adalah sebuah bulan dan siang adalah sebuah matahari. Di balik tibanya waktu malam tidak akan lepas dari sebuah situasi gelap atau tepatnya kegelapan. Di sini saya tidak akan membahas matahari dan bulan, melainkan akan membahas sebuah kegelapan. Jika berbicara sebuah kegelapan, maka tidak akan lepas dari yami-yami milik si anak durhaka penghuni kerak neraka, yaitu Kurohige. Dan jika berbicara kegelapan yang kedua, tidak akan lepas dari sosok luar biasa, yaitu Mamang Rayleigh. Kurohige memiliki kegelapan dan Rayleigh adalah raja kegelapan. Belum diketahui apa arti dari Raja Kegelapan. Secara Rayleigh bukanlah pemakan buah setan atau iblis. Kita semua diperhatikan bahwa Kurohige datang ke Amazon Lily mencari buah Hancock dan ingin menculiknya. Namun Rayleigh menghentikannya. Kita juga diperlihatkan dua kegelapan yang berbeda. Di sini juga Rayleigh berbicara jika dia berhadapan dengan Kurohige, dia pasti kalah. Entah itu sebuah kebenaran atau hanya alibi Rayleigh yang tidak yakin kepada dirinya dalam kondisi yang sudah tua. Namun kita juga diperlihatkan bahwa Law sudah dihancurkan oleh Kurohige di chapter kemarin. Orang atau karakter sekuat Law bisa dikalahkan oleh Kurohige. Ini menandakan bahwa Kurohige bukanlah orang sembarangan seperti yang dibicarakan. Entah karena kru dari Law yang kurang kuat sehingga Law kalah karena melindungi rekannya, atau murni karena Law kalah karena berbeda level kekuatan dengan Kurohige. Di sini juga kita tahu bahwa Rayleigh adalah seorang pengguna haki dan pengguna pedang dalam pertarungan. Hal tersebut terlihat ketika pertarungan Raja Bajak Laut melawan Shirohige. Yang cukup mengesankan bagi saya, Rayleigh menahan serangan Marco hanya menggunakan satu jari saja. Edan kan? Entah bagaimana kekuatan asli dari Rayleigh. Di sini juga kita harus memperhatikan bahwa Zoro dan Akagami memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Secara Rayleigh juga adalah seorang wakil kapten. Saya sempat berpikir jika kekuatan Rayleigh setara dengan Akagami yang sekarang, jika benar mengapa Akagami takut oleh Kurohige. Namun saya juga berpikir jika Akagami tidak takut bertarung satu lawan satu melawan Kurohige, namun yang ditakutkan adalah pergerakan licik dari Kurohige untuk mendapatkan One Piece. Karena si goreng patut Kurohige selalu menghalalkan segala cara untuk tujuannya. Saya berpikir yang dikhawatirkan oleh sang Kurohige menghancurkan pulau terakhir ketika Kurohige sudah mendapatkan One Piece. Balik lagi ke Rayleigh. Jika benar berhadapan dengan Kurohige di pulau Amazon Lily, saya berpikir jika Rayleigh akan menang namun akan babak belur. Meskipun Kurohige kemarin mengalah dan pergi bersama krunya, namun jika bertarung saya yakin setidaknya Rayleigh akan bonyok atau memiliki luka yang cukup parah. Meskipun bonyok, Rayleigh juga masih unggul melawan Kurohige. Entah menang karena adu kekuatan atau karena Kurohige mengalah dan pergi setelah babak belur. Karena saya berpikir untuk apa juga Kurohige melawan Rayleigh. Tidak ada untungnya melawan si Rayleigh atau Raja Kegelapan. Jika bertarung maka kerugian ada pada Kurohige. Selain berpotensi kematian, Kurohige juga akan terhambat oleh Rayleigh atas segala rencananya. Maka saya berpikir Rayleigh masih akan tetap unggul melawan Kurohige, karena pasti Rayleigh akan bertarung habis-habisan meskipun mati sekalipun. Harga yang diberikan Rayleigh untuk kematiannya adalah kekalahan Kurohige. Bahkan Kurohige pun bisa saja tewas dan itu cukup setimpal dengan nyawa Rayleigh yang sudah tua. Mengapa saya berpikir seperti itu? Semua ada hubungannya dengan Sang. Sang pasti memberitahu bagaimana Kurohige di dunia. Maka jika kondisi terdesak, Rayleigh pun akan setuju mengorbankan nyawanya untuk melawan Kurohige. Jika Kurohige masih tetap hidup atau menang melawan Rayleigh, maka setidaknya Rayleigh akan memberikan luka yang cukup parah, bahkan cacat permanen. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah. Jadi kalau misalkan si Kurohige melawan si Rayleigh, si Kurohige juga berpikir gitu, kalau misalkan ngelawan si Rayleigh gak ada untungnya gitu, percuma gitu, gak ada untungnya, gak ada hasilnya gitu. Angkatan laut juga kan gak nangkap si Rayleigh buat apa gitu. Si Rayleighnya juga kan gak buat masalah, gak buat onar gitu, kecuali melatih si Luffy gitu. Jadi kalau misalkan bertarung, ya pokoknya mah rugi gitu, rugi, nggak ada untungnya, rugi pisan si Kurohige kalau ngelawan si Rayleigh. Ya ditambah-tambah kan si Rayleigh-nya juga kan bukan orang biasa gitu, user haki Raja Kegelapan. Entah saya itu rada kurang paham Raja Kegelapan dari si Rayleigh itu artinya apa gitu. Apakah si
Roger Raja Bajak Laut, di belakangnya ada si Rayleigh, makanya disebut Raja Kegelapan atau bayang-bayang dari Raja Bajak Laut. Atau gimana lah, saya juga kurang paham itu teh. Ya jadi intinya mah kalau misalkan si Kurohige bertarung sama si Rayleigh, si Kurohige kan Logia ya, tapi Logia teh nggak bisa jadi Logia itu sendiri gitu si Kurohige teh. Yang jadi masalah kan si Kurohige pemakan yami-yami, tapi si Kurohige-nya nggak bisa jadi yami-yami gitu. Beda sama pika-pika milik si Kizaru, kan si Kizarunya bisa jadi cahaya gitu, sedangkan si Kurohige kan nggak bisa gitu. Sedangkan musuhnya si Rayleigh kan pengguna pedang lah, user pedang gitu, haki gitu, kayak si Roger. Kalau misalkan ditebas pakai haki raja ke si Kurohige, otomatis kan si Kurohige akan terluka parah gitu. Secara kan kalau misalkan haki oke lah, kalau misalkan si Raja Kegelapan ngelawan si Kurohige mungkin yami-yami lebih unggul ya. Tapi kalau misalkan dari segi haki gitu ya, si Rayleigh jauh gitu kalau sama si Kurohige, jauh gitu. Si Kurohige kan cuma ngandalin gura-gura sama yami-yami aja gitu. Sedangkan kan kalau misalkan pertarungan harus mengandalkan haki juga gitu. Percuma pakai yami-yami atau gura-gura tapi nggak ditambah dengan haki gitu. Si Shirohige juga pakai haki gitu, bertarung gitu ngelawan si Roger gitu. Jadi percuma kalau misalkan si Kurohige nggak pakai haki gitu. Sama kan si Kurohige kan nggak pakai senjata gitu, ngandelin apa ya, pukulan kalau nggak salah sama pistol hungkul lah, bedil hungkul yang ada di pinggangnya. Kan waktu itu juga ditembakkan sama si apa, bukan sama si, maksudnya nanti ditembakkan ke si Shirohige gitu. Nah otomatis kan jelas gitu keunggulan si Rayleigh kan jarak dekat, sedangkan si Kurohige jarak jauh, tapi kecepatan sama hakinya kan berbeda gitu ya. Tapi mungkin ya, tapi udah disiapin sih kalau misalkan si Kurohige harus berlawanan dengan si Rayleigh, nggak akan terjadi gitu, karena si Kurohige itu udah disiapin sama Oda Sensei itu menurut saya mah buat ngelawan si Luffy gitu di akhir-akhir, atau ngelawan si Akagami lah gitu. Ya itu macam hiburan aja lah, karena One Piece teh libur, saya teh juga sibuk oge kurban. Teh acan bayalah. Yang penting mah masih tetap makan dan sehat selalu ya. Buat kalian juga sehat selalu ya, jaga kesehatan. Sehat teh mahal euy. Ya udahlah, salam sejahtera nikmatnya daging kurban, goodbye, dadah.